Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Efrianto, Andri Giantono, Avelia Ega, dan Sherly Linda. Hari ini kami akan memaparkan manajemen rantai pasokan di modul 8, yaitu tentang tingkat ketersediaan produk yang optimal. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mampu menjelaskan tentang pentingnya tingkat ketersediaan produk, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan produk, cycle service level, penentuan cycle service level, berbagai perangkat manajerial yang dapat meningkatkan profitabilitas dari cycle service level, dan membangun berbagai kontrak yang dapat meningkatkan profitabilitas rantai pasokan. Pada modul 8 ini, terdapat dua kegiatan belajar. Untuk kegiatan belajar 1, yaitu menentukan tingkat ketersediaan produk optimal. Dan untuk kegiatan belajar 2, yaitu ketersediaan produk yang optimal untuk meningkatkan keuntungan. Langsung saja ke kegiatan belajar 1. Pentingnya tingkat ketersediaan produk optimal. Tingkat optimal ketersediaan produk adalah salah satu yang memaksimalkan profitabilitas rantai pasokan. Tingkat optimal ketersediaan tinggi atau rendah tergantung di mana perusahaan tertentu dapat memaksimalkan keuntungan. Tingkat ketersediaan produk dapat diukur dengan menggunakan cycle service level atau dengan fill rate yang berupa matriks dari jumlah kepuasan permintaan pelanggan terhadap ketersediaan produk. Tinggi rendahnya tingkat ketersediaan produk yang optimal tergantung pada kepercayaan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan produk optimal. Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan produk, yaitu 1. Biaya penimbunan barang atau disebut cost of overstocking the product. 2. Biaya kekurangan persediaan atau disebut cost of understocking the product. Tingkat cycle service optimal untuk barang musiman dengan satu pemesanan dalam satu musim. Harga eceran per unit adalah P, biaya adalah C, salvage value atau nilai simpan adalah S. Maka CO ialah cost of overstocking dari satu unit. CO sama dengan C dikurang S. CU ialah cost of understocking dari satu unit. CU sama dengan P dikurang C. CSL ialah level cycle service optimal. Dan O ialah ukuran pesanan optimal. Perkiraan keuntungan dari penjualan unit ekstra. 1 dikurang CSL dan P dikurang C. Perkiraan biaya penjualan unit ekstra. CSL C dikurang S. Cycle service level yang diinginkan untuk barang-barang persediaan. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu semua permintaan yang muncul ketika persediaan produk akan terpenuhi belakangan ketika persediaan terlengkapi. Selanjutnya, semua permintaan yang muncul ketika persediaan produk habis telah gagal. Permintaan yang ditunda selama persediaan habis.
Permintaan yang muncul ketika persediaan habis tidak hilang, tetapi ditunda sampai persediaan ada. Karena tidak ada permintaan yang gagal, maka memperkecil biaya menjadi setara dengan memaksimalkan keuntungan. Tingkat optimal CLS dapat dihitung dengan persamaan berikut. Permintaan yang hilang selama persediaan habis. Untuk kasus ketika permintaan tidak terpenuhi selama periode stock out, maka CLS sama dengan 1 ditambah HQ per HQ plus DCU. Asumsi CU adalah biaya kehilangan satu permintaan selama periode stock out. Pada umumnya, level cycle service optimal akan lebih tinggi jika penjualan gagal daripada penjualan tertunda selama periode stock out. Selanjutnya, lanjut ke kegiatan belajar 2, yaitu tentang ketersediaan produk yang optimal untuk meningkatkan keuntungan. Dalam kegiatan belajar 2 ini, mahasiswa akan mempelajari lebih dalam hal mengenai kaitannya dengan tindakan manajerial. Yang pertama, tindakan manajerial untuk meningkatkan keuntungan rantai pasok. Ada 2 cara tindakan manajerial untuk meningkatkan keuntungan, yaitu 1. Meningkatkan service value setiap unit yang meningkatkan keuntungan, sama halnya dengan cycle service level optimal. 2. Menurunkan margin kerugian dari stock out. Pengertian dari level cycle service. Level cycle service optimal sebagai suatu fungsi rasio dari cost overstocking dan cost understocking menunjukkan bahwa dengan rasio biaya overstocking dan cost understocking semakin kecil, maka tingkat peningkatan produk yang optimal akan meningkat. Seorang manajer dapat mengurangi ketidakpastian permintaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki peramalan, menggunakan pengetahuan tentang pasar yang lebih baik dan bekerja sama untuk mengurangi ketidakpastian pasar. Yang kedua, penundaan. Untuk produk yang beraneka ragam, sebaiknya menunda diferensiasi produk sampai lebih dekat dengan titik penjualan. Yang ketiga, tanggapan cepat, mengurangi replacement lead time sehingga kelipatan pesanan dapat ditempatkan pada musim penjualan. Dan yang keempat, tailored source, menggunakan pemasok lead time yang lebih pendek. Selanjutnya, pengaturan tingkat optimal ketersediaan produk. Pengaturan tingkat optimal produk dapat dicapai melalui cara-cara berikut ini. A. Kerangka analitik dalam modul ini dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Konsep yang dikemukakan tidak hanya menentukan pencapaian sebuah perusahaan pada target tingkat optimal ketersediaan produk, tetapi juga membantu mengidentifikasi kunci pengelolaan manajerial yang mungkin dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan. B. Berhati-hati mengatur tingkat ketersediaan. Perusahaan jarang memiliki sebuah target pengaturan ketersediaan produk melalui pertimbangan yang baik. Pada keadaan seperti ini, manajer sebaiknya memberikan perhitungan untuk tingkat ketersediaan produk yang ditargetkan. C. Biaya yang dikeluarkan hendaknya dipertimbangkan karena berkaitan dengan usaha memaksimalkan keuntungan. Perusahaan sebaiknya menghindari mengeluarkan biaya
yang banyak sekali untuk mengevaluasi tingkat optimal ketersediaan produk. Tingkat ketersediaan produk yang optimal dapat menghasilkan suatu keuntungan yang sangat dekat dengan keuntungan optimal. D. Perhitungan tentangan untuk biaya kehabisan barang. Usaha perusahaan untuk mengatur tingkat ketersediaan produk sering melupakan biaya kehabisan stok. Biaya ini kurang diperhatikan karena seringkali dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Misalnya, hilangnya kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. E. Pastikan tingkat ketersediaan produk sesuai dengan strategi. Seorang manajer seharusnya menggunakan tingkat ketersediaan produk yang optimal sesuai dengan analisis strategi perusahaan. Pada beberapa kasus, sebuah perusahaan mungkin merasa sesuai untuk menyediakan level ketersediaan produk yang tinggi bagi produk dengan permintaan rendah yang tidak begitu menguntungkan, tetapi diperlukan oleh konsumen yang penting bagi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan reputasi perusahaan sesuai dengan strategi yang dipilih. Demikian pemaparan modul 8 dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.